Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rifki Zamar Rozan, KPI A2. Pada episode kali ini saya akan membawakan judul Bahagia dengan Sholat. Saya mengambil referensi ini dari buku Terapi Sholat Bahagia karya Profesor Dr. Muhammad Al-Aziz MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ia berkata bahwa ia bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan pada suatu pagi dan berada dekat dengan Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amal yang memuaskanku ke dalam surga, memasukkanku dalam surga, dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah SAW pun menjawab, "Kamu telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang besar, padahal sungguh ia merupakan perkara yang kecil bagi orang yang telah dijadikan kecil baginya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan pokok perkara agama, tiang dan puncaknya?" Mu'az bin Jabal pun menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Pokok dari agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini pun menjelaskan tentang pentingnya ibadah sholat. Sholat menjadi simbol pengabdian paripurna bagi penghambaan kita untuk meraih ridho dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, kita akan senantiasa mendapatkan balasan istimewa dari Allah yang Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam." Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114. Ada kebahagiaan yang dapat kita peroleh karena menjaga sholat. Ketenangan hati. Hati adalah panglima bagi jiwa dan raga. Melalui sholat, hati kita akan sangat mudah untuk mengingat Allah. Sehingga hadiah atas hati kita saat mengingat Allah adalah ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Di dalam buku Terapi Sholat Bahagia halaman 140 menyebutkan, hampir semua gerakan sholat berisi hamdalah, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah, kita membaca hamdalah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita juga mengucapkan kembali ketika ruku, bangkit dari ruku, dan sujud. Dengan hamdalah itu, tertanamlah keyakinan tidak ada yang berhak mendapatkan pujian selain Allah. Sebab pada hakikatnya, apapun yang kita terima adalah pemberian dari Allah. Seperti itu. Dengan hamdalah, terbentuknya pribadi yang muslim, yang hanya berharap penghargaan dan pujian Allah atas apapun yang dikerjakan. Ia tidak akan mengharapkan pujian, sanjungan, penghargaan, dan ucapan terima kasih dari orang lain, apalagi berharap balas budi. Sikap ini mencerminkan tingginya keikhlasan kita. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan terima kasih, penghargaan, dan pujian kepada Allah yang berjasa sekecil apapun. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang berarti tidak pandai juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat sedikit, ia tidak akan bersyukur atas nikmat banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak akan bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ikutilah sifat Allah yang Maha menghargai, Asy-Syakir. Sekecil apapun perbuatan baik hambanya, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan menggandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa, lagi Maha Penyantun.
Quran Surah At-Takhabun ayat 117. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.